Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A52 Informatika. Saya Chandra Kurniawan dengan NPM 2135071 dan dua rekan saya Muhammad Iksan Abdi Rabani dengan NPM 2135075. Dan saya Muhammad Erik Deviko Saputra dengan NPM 2135059. Kami di sini akan membahas materi tentang rahasia dagang. Definisi rahasia dagang. Rahasia dagang adalah suatu bentuk informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena tidak diketahui oleh publik atau pesaing. Ini bisa mencakup berbagai jenis informasi seperti formula, proses, desain, metode produksi, data pelanggan, strategi pemasaran, atau elemen bisnis lainnya yang memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan yang memilikinya. Rahasia dagang dapat mencakup aspek teknis, bisnis, atau keahlian tertentu yang, jika diungkapkan atau digunakan tanpa izin, dapat merugikan pemiliknya. Kata pengantar. Rahasia dagang, sebuah konsep yang telah memberi warna pada dunia bisnis selama bertahun-tahun, menyiratkan kekuatan dalam ketidakdiketahui. Di tengah persaingan yang semakin sengit, perusahaan-perusahaan mencari keunggulan kompetitif, dan seringkali rahasia dagang menjadi kunci yang membuka pintu menuju kesuksesan. Dalam setiap sektor industri, rahasia dagang memainkan peran penting sebagai penjaga keistimewaan, melibatkan informasi berharga seperti formula unik, proses canggih, atau strategi pemasaran inovatif yang tidak terungkap kepada dunia luar. Namun, di balik kekuatannya, rahasia dagang juga memunculkan pertanyaan etis dan hukum tentang hak kekayaan intelektual, memberikan ruang bagi refleksi mendalam tentang batas antara keberhasilan bisnis dan keadilan. Mari kita telusuri dunia rahasia dagang yang melibatkan perpaduan keterampilan, risiko, dan kebijakan, sambil mempertimbangkan implikasinya terhadap inovasi dan daya saing di era global ini. Poin penting rahasia dagang. 1. Tidak diketahui umum. 2. Keunggulan kompetitif. 3. Perlindungan hukum. 4. Kerahasiaan dan kontrol. 5. Waktu terbatas. 6. Kecurangan atau pengungkapan. 7. Penting dalam bisnis. Poin pertama dalam rahasia dagang adalah tidak diketahui umum. Yang dimaksud tidak diketahui umum adalah informasi dari sebuah perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditemukan oleh publik atau pesaing. Dengan kata lain, informasi tersebut tidak tersedia secara bebas di domain publik atau dapat diakses melalui sumber-sumber umum. Contohnya, formula produk yang menjadi rahasia dagang mungkin tidak dapat ditemukan di literatur umum atau tidak dapat diakses melalui penelitian konvensional. Begitu juga metode produksi atau strategi pemasaran yang dikembangkan oleh suatu perusahaan mungkin tidak diumumkan secara terbuka atau terdokumentasi dengan jelas di tempat umum. Keberhasilan rahasia dagang seringkali tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menjaga informasi tersebut tidak hanya dari pesaing tetapi juga dari orang yang tidak berwenang secara umum. Perlindungan hukum seringkali memberikan kerangka kerja untuk melindungi informasi ini dan menegaskan hak eksklusif pemiliknya terhadap pengungkapan dan penggunaan yang tidak sah. Poin berikutnya dari rahasia dagang adalah keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada faktor-faktor yang memungkinkan perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan lebih baik atau lebih murah dibandingkan pesaingnya. Faktor-faktor ini memungkinkan entitas produktif untuk menghasilkan lebih banyak penjualan atau margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing pasarnya. Keunggulan kompetitif disebabkan oleh berbagai faktor termasuk struktur biaya, branding, kualitas penawaran produk, jaringan distribusi, kekayaan intelektual, dan layanan pelanggan. Poin selanjutnya adalah perlindungan hukum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Rahasia dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasia dagang melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dan informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Poin berikutnya dalam rahasia dagang adalah kerahasiaan dan kontrol. UURD memberikan ruang lingkup perlindungan rahasia dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Dan informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi di bidang teknologi dan informasi di bidang bisnis. Hak atas informasi dagang tersebut dilindungi berdasarkan dua sistem perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual, yakni First to File System dan First to Use System. Perlindungan hukum First to Use System atau sistem deklaratif yaitu menitik beratkan pada pengguna yang pertama kali memakai. Siapa pemakai pertama, suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut. Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek menerapkan sistem perlindungan hukum First to File System atau sistem konstitutif, yaitu siapapun baik perseorangan ataupun badan hukum yang paling pertama mendaftarkan suatu merek untuk kelas suatu jasa tertentu dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan tersebut. Poin berikutnya adalah waktu terbatas. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang, ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batasan jangka waktu perlindungan. Yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Berikutnya adalah kecurangan atau pengungkapan. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan garis miring atau denda maksimal 300 juta. Peraturan mengenai kecurangan atau pengungkapan rahasia dagang milik orang lain telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Dan poin yang terakhir adalah penting dalam bisnis. Pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan informasi produknya untuk mencegah potensi dampak kerugian. Jika pelaku usaha lalai dalam menjaga kerahasiaan produknya, maka hal itu dapat berakibat mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, menjaga rahasia dagang menjadi suatu hal yang sangat penting. Rahasia dagang mendapat perlindungan karena sifat rahasianya menyebabkan informasi itu bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial atau rahasianya tidak hilang. Ya, itulah tadi materi yang sudah kami sampaikan melalui video materi tentang rahasia dagang. Saya mewakili dua rekan saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah kalimat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.